Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tentunya untuk teman-teman semua sekalian yang menonton, khususnya presentasi ini ditugaskan dan ditujukan kepada Prof. Dr. Agus Purnomo, dan nama saya perkenalkan Steven Julian Wijaya. Saya memiliki NIM 211-2532 dengan materi exoskeletons halaman 131 sampai 134 dari PDF DHL. Nah, pada kelas logistik dan sistem dan SCM, pada kelas 11B ini, saya akan mempresentasikan tugas ATS atau UTS yang diberikan oleh Prof. Agus. Ya, saya mulai presentasinya Pak ya, izin. Oke, jadi yang kita bahas di sini itu ada the cover, deskripsi topik melalui exoskeleton tersebut, relevant to the future of logistics, summary dan trend overview dan gambar. Nah, pertama yang saya pengen bahas di sini adalah deskripsinya. Kenapa kita harus bahas exoskeleton? Karena sekarang exoskeleton itu berkembang sebagai solusi strategis untuk mengurangi resiko gangguan muskuloskeletal atau MSDS yang dialami pekerja, terutama di sektor logistik yang memiliki beban kerja fisik yang tinggi, yang dimana pekerja-pekerjanya ini khususnya adalah pekerja picking dan shipping. Karena ketika mereka mengangkat sebuah barang untuk menaruhnya di sebuah storage, dan menaruhnya itu kan kadang-kadang nggak bisa pakai forklift dan sebagainya. Dan kadang-kadang mereka itu mengangkut dari tempat masuk sampai ke tempat exit atau dan sebagainya seperti itu. Jadi perlunya sangat penting di tengah tangan industri logistik ini berupa tenaga kerja menua aging workforce serta kelangkaan tenaga kerja terampil. Karena yang kerja di tempat logistik itu kebanyakan itu adalah orang-orang yang sudah tua dan juga karena anak-anak mudanya itu jarang di warehouse seperti itu. Nah, bagaimana sih penerapan exoskeleton yang bisa saya bahas sekarang ini adalah mengurangi angka cedera dan biaya kesehatan. Karena apa? Orang itu sering cedera punggung karena mengangkat beban yang berat, terlalu berat seperti itu. Nah, habis itu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kerja. Banyak orang yang kecelakaan, akhirnya tidak bisa kerja, mengurangi pendapatan mereka dan pendapatan dari si perusahaan. Mendukung produktivitas jangka panjang. Next. Nextnya itu ada inti masalah. Nah, ini kenapa orang bisa terkena nyeri punggung bawah merupakan tantangan besar dalam industri logistik dan menjadi penyebab utama penurunan produktivitas tuh. Akhirnya banyak meningkatnya kerja yang hilang. Orang-orang akhirnya udah cedera punggung itu sakit banget dan kadang-kadang kalau nyelip itu bahkan kita perlu kalau secara umumnya ke dokter akupuntur atau misalnya dokter apa gitu ya, dokter tulang dan bahkan bisa operasi. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan itu dengan solusi adalah ya exoskeleton ini. Nah, contohnya solusi yang sudah saya berikan dari gambar-gambar ini, exoskeleton ini bisa memberikan kekuatan membantu si tulangnya ini karena kan itu namanya robot AI yang sudah dimasukkan ke dalam sistem robot dan robot tersebut masuk ke dalam sebuah hardware. Nah, akhirnya dipakai oleh orang untuk membantu fleksibilitas ketika mengangkat sesuatu dan juga berjalan. Nah, dan tentunya ada juga sekarang namanya wheelchair, yang dimana dia seperti apa namanya seperti barang exoskeleton ini, tapi ini khusus untuk duduk dan juga mengangkut barang, jadi lebih lengkap gitu ya. Nah, exoskeleton ini kenapa perlu dimanfaatkan? Karena balik lagi ke sini, karena aktivitas manual handling, mengangkat, menurunkan, dan memindahkan barang merupakan pemicu utama MSD dalam lingkungan kerja logistik begitu. Nah, di sini itu kalau saya cari, saya riset, itu cuman dari BRIN dan universitas riset pengembangan exoskeleton misalnya untuk pekerja dari perkebunan sawit dan juga ergonomi. Distributor penyediaan alat media rehabilitas menyediakan ekosistem untuk rehabilitasi atau penggunaan medis. Exo Business Global mengeklaim sudah menggunakan prinsip perangkat untuk konstruksi ke pasar Indonesia. Jadi sebenarnya di pasar Indonesia itu kalau kita cari itu memang belum ada Pak orang yang menggunakan atau perusahaan yang menggunakan menurut pencarian saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Namun di sini sudah memiliki riset-riset dari beberapa universitas yang digunakan untuk rehabilitasi kurang lebihnya seperti itu. Nah, tantangannya itu apa aja? Tantangannya ada data manfaat belum kuat, makanya nggak bisa diadopsi. Terus adopsi pengguna masih rendah karena orang itu masih butuh onboarding yang baik, penyesuaian individual implementasi mirip dengan proyek change management. Karena apa? Karena pasti nanti orang yang masuk ke dalam situ ada bisa orang yang disabilitas, orang yang lebih tua, orang yang cacat dan sebagainya. Karena dibantu dengan si exoskeletonnya itu. Nah, exoskeletonnya ini membantu untuk bergerak lebih fungsional dan juga orang jadi lebih bisa pakai. Tapi ya masalahnya adalah butuh onboarding atau penyesuaian yang baik untuk menggunakan itu karena lumayan sulit dan lumayan rumit gitu.
Terus kenyamanan perangkat terbatas dan minim studi jangka panjang seperti itu. Nah, prospeknya apa sih? Kita sekarang bahas prospeknya aja terlebih dahulu. Prospeknya itu exoskeleton industri belum siap untuk adopsi besar di logistik, namun minat terus meningkat. Prospeknya berarti prospek untuk di logistik ini menggunakan exoskeleton ini ada gitu ya. Dengan fokus organisasi pada kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, berarti gunanya fokusnya adalah untuk keselamatan kerja. Si exoskeleton ini dapat digunakan gitu. Serta tantangan mencari tenaga kerja yang kuat dan fisik, exoskeleton berpotensi menjadi solusi yang penting. Jadi orang itu nggak perlu rekrut pekerja yang kuat-kuat lagi, pekerja yang lemah pun bisa direkrut karena dengan bantuan exoskeleton tersebut. Nah, terus di sini itu pentingnya exoskeleton bagi industri logistik masa depan. Kenapa sih? Nah, karena dia itu dikenakan oleh pekerja dan menjawab masalah kesehatan kerja serius di sektor logistik. Jadi mengurangi tekanan. Mungkin kecelakaan masih bakal ada, tapi tekanan untuk di sektor logistik ini untuk dia menggunakan atau fungsionalitasnya tidak dipungkiri pasti bisa cedera gitu ya. Nah, organisasi seperti DHL mencatat bahwa lebih dari 1,7 miliar orang di seluruh dunia menderita gangguan MCD, aktivitas fisik berulang dari DHL. Nah, terus bahkan di Jerman, kenapa saya sebut Jerman? Karena Jerman itu merupakan sebuah kota atau negara yang merupakan puncak atau peak-nya dari sebuah tingkat logistik dan SCM. Mereka sangat jago dan sangat baik, sudah jauh bertahun-tahun dari Indonesia gitu ya. Nah, makanya saya coba dari Jerman. Buktinya mereka itu banyak menerima absensi SDM sakit karena rata-rata itu 25 hari per karyawan per tahun di sektor logistik. Banyak banyak yang cedera gitu, banyak yang terluka, akhirnya produksi pun bisa hilang 17 miliar kurang lebihnya gitu. Dari Euro Corporate Autobook saya ambil datanya. Dan exoskeleton ini dirancang untuk mereduksi beban pada punggung, bahu, lutut, dan ketika mengangkat barang, kurang lebih seperti itu. Nah, selain aspek kesehatan, pertumbuhan pasar exoskeleton menunjukkan potensi jangka panjang. Banyak nih yang udah buat, khususnya di Cina dan Jerman. Nah, memproyeksikan pengiriman exoskeleton industri mencapai 181 juta unit pada 2030. Dengan pendapatan sekitar 2,2 miliar aja, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung kita bahas dampak exoskeleton pada inovasi. Nah, exoskeleton menjadi bagian dari inovasi industri bionik yang menggabungkan manusia dengan teknologi. Para ahli logistik menilai exoskeleton sebagai tren prioritas tinggi karena dapat mempermudah proses kerja manusia meskipun peningkatan efisiensi tidak setinggi otomatisasi. Jadi memang bukan setinggi sistem yang digunakan seperti WMS di gudang dan sebagainya, tapi memang dia itu untuk fisik, untuk meningkatkan si kesehatan atau kinerja dari si pekerjanya tersebut seperti itu. Jadi untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan aja gitu. Nah, terus ini contohnya ketika dia menggunakan exoskeleton, gunanya ini dua. Dan ini yang terakhir dari saya. Exoskeleton sebagai faktor kunci transformasi logistik global. Berpotensi menjadi pendorong perubahan paradigma kerja di logistik. Teknologi ini menjembatani kesenjangan antara kekuatan manusia dan kecanggihan mesin. Nah, jadi ya keseluruhan dia itu punya tujuan besar untuk meningkatkan kesehatan dan kapasitas pekerja. Exoskeleton dapat memperluas pool tenaga kerja, misalnya pekerjaan lebih tua atau disabilitas yang bisa terlibat. Membuat operasi lebih berkelanjutan dari sisi SDM dan mengisi celah ketika otomatisasi yang belum penuh. Oke, sampai sini mungkin presentasi saya. Mohon maaf lebih sedikit waktunya karena agak panjang untuk presentasinya. Terima kasih Pak Profesor Dr. Agus Purnomo dan saya Steven Wijaya izin pamit dari presentasi ini. Terima kasih.